Hai, perkenalkan nama saya Tiara Kapo dari kelas 4 jurusan Keperawatan dengan NIM 2114201113. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar keperawatan 2 dengan dosen pembimbing Dr. Wiwit Ciptaningsih Haryanto, Eskop Nurse MMR. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang cara penggunaan buku SDKI atau Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, SLKI Standar Luaran Keperawatan Indonesia, dan SIKI Standar Intervensi Indonesia. Sebelum kita membahas tentang buku SDKI, SLKI, dan SIKI, terlebih dahulu kita harus mengetahui fungsinya, yaitu biasanya digunakan oleh mahasiswa keperawatan untuk membantu dalam pembuatan asuhan keperawatan. Dalam 3 buku ini, SDKI, SLKI, dan SIKI mempunyai fungsi yang berbeda-beda, yaitu SDKI fungsinya untuk penegakan diagnosis pada kasus yang kita dapat atau kita ambil. Yang kedua, SLKI yaitu fungsinya untuk menentukan kriteria hasil pada kasus yang kita dapat atau kita ambil. Kemudian yang ketiga, SIKI fungsinya untuk menentukan intervensi atau perencanaan keperawatan pada kasus yang kita dapat atau kita ambil. Selanjutnya, cara penggunaan buku SDKI, SLKI, dan SIKI, yaitu pertama, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau SDKI. Dalam asuhan keperawatan, pastinya yang dilakukan pertama kali yaitu pengkajian. Dalam pengkajian akan menemukan masalah-masalah yang muncul untuk diangkat menjadi diagnosis keperawatan. Misalnya, kita mendapat kasus pasien dalam diagnosis keperawatan gangguan tumbuh kembang. Kemudian, kita buka buku SDKI, masuk pada daftar isi untuk mencari gangguan tumbuh kembang. Setelah kita dapat, kita akan melihat yang pertama yaitu definisi, yaitu kondisi individu mengalami gangguan tumbuh kembang dan berkembang sesuai dengan kelompok usia. Selanjutnya ada 6 penyebab, yaitu efek ketidakmampuan, keterbatasan fisik, inkonsistensi respon, pengabaian, terpisah dari orang tua dan atau orang terdekat. Terakhir, defisiensi stimulus. Selanjutnya ada 2 gejala, yaitu gejala dan tanda mayor. Terbagi atas 2. Pertama, tidak mampu melakukan keterampilan atau perilaku sesuai usia, di dalamnya fisik, bahasa, motorik, psikososial. Dan yang kedua, gejala dan tanda minor, ada 9, yaitu tidak mampu melakukan perawatan diri sesuai usia, efek datar, respon sosial lambat, kontak mata terbatas, nafsu makan menurun, lesu, mudah marah, regresi, pola tidur terganggu pada bayi. Selanjutnya, kondisi klinis terkait ada 9, yaitu hipotiroidisme, sindrom gagal tumbuh atau failure to thrive syndrome. Ketiga, leukemia, defisiensi hormon pertumbuhan, demensia delirium, kelainan jantung bawaan, penyakit kronis, dan gangguan kepribadian atau personality disorder. Selanjutnya kita masuk pada buku SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia, yaitu seperti biasa kita mencari gangguan tumbuh kembang terdapat di halaman berapa, dan di situ ada luaran utama yaitu status perkembangan dan luaran tambahan yaitu keseimbangan asam-asam, konservasi energi, pemulihan pasca bedah, pertukaran gas, respon ventilasi mekanik, status kenyamanan, tingkat ansietas, dan tingkat keletihan. Dan yang terakhir kita masuk pada buku SIKI, dan yang pertama kita akan melihat intervensi utama yaitu perawatan perkembangan, promosi perkembangan anak, dan promosi perkembangan remaja. Dan ada juga intervensi pendukung yaitu dukungan pemulihan, penyalahgunaan zat, edukasi kesalahan lingkungan, edukasi latihan berkemi, edukasi nutrisi anak, edukasi nutrisi bayi, edukasi nutrisi orang tua fase anak, edukasi orang tua fase bayi, edukasi orang tua fase remaja, edukasi stimulasi bayi atau anak, konseling kontrak perilaku positif, latihan pengendalian impuls, manajemen enuresis, manajemen nutrisi, manajemen perilaku seksual.
manajemen teknologi, sistem reproduksi, pendamping orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, perawatan bayi, perawatan inkontinensia fekal, perawatan kehamilan risiko tinggi, promosi berat badan, promosi dukungan sosial, promosi coping, promosi latihan fisik, promosi perlekatan, screening bayi sebelum pemulangan, screening kesehatan, terapi keluarga, dan terapi remedial. Dan untuk teman-teman yang masih bingung mau lanjut kuliah di mana, saya mengajak teman-teman untuk gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, kedua Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, dan Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Saya ingin mengajak masyarakat ataupun calon mahasiswa dan mahasiswa baru yang mungkin akan memasuki dunia perguruan tinggi untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena kampus ini bisa memberikan pengalaman dan pendidikan terbaik dalam bidangnya. Unbi Jaya.